Ngapain, Bob? Oh ini Gus, saya lagi lihat-lihat catatan, mencari catatan tentang dalil-dalil yang saya catat tuh. Soalnya belakangan ini saya sholatnya tidak khusyuk Gus. Sebelumnya khusyuk atau memang dari dulu nggak khusyuk? Kayaknya ini parah sekali Gus, nggak khusyuk. Soalnya kepikiran terus, kemarin saya bukber, mau bukber, tapi saya nggak bisa pamerin apa-apa, nggak kayak teman-teman saya gitu. Jadi kepikiran itu nih, kalau ada bukber lagi saya mau pamerin apa? BUMN nggak lolos gitu, mobil nggak punya, bingung saya Gus. Memang kekhusyuan seseorang itu biasa naik turun, tapi yang paling penting adalah niat yang kuat, kesungguh-sungguhan menghadap kepada Allah, dan mengerti betul fikihnya, fikih sholatnya itu syarat rukunnya, semua menyangkut pelaksanaan sholat. Nah, setelah itu sambil terus-menerus kita melatih diri, karena pada dasarnya Allah itu akan terus menjadi bagian dari diri kita kalau kita sungguh-sungguh. Inna Rabbi latiful liman yasha. Sesungguhnya Allah itu maha lembut. Lembut dalam artian merangkul, mengajak sesuai yang dikehendaki. Nah, kalau kita sungguh-sungguh pasti kita diajak, nanti connect, komunikatif. Itu juga perlu latihan terus-menerus. Di sisi yang lain, kita memahami kelembutan Allah dalam dua aspek. Aspek kelembutan dalam hal merangkul dan menerima kita. Tapi di sisi yang lain kita juga melatih konsentrasi bahwa yang kita sembah itu zat yang maha lembut, yang maha segala-gala kelembutan. Nah, dari situ insya Allah kita latih. Kebetulan hari ini kita juga kedatangan Ustazah. Oh iya Gus. Yang coba dicek. Siap. Nanti kita kaji lebih lanjut nih makna Al-Latif pada hari ini. Coba sudah hadir belum beliau? Siapa tahu sholat saya takut sia-sia kalau nggak khusyuk. Nggak ada yang sia-sia, yang penting niatnya. Izin bangkit dulu Gus ya. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu duduk. Monggo, Ustazah, silakan. Terima kasih. Apa kabar Pak Mangi? Alhamdulillah, aduh, terima kasih Ustazah bisa hadir bersama kita. Bob, sini Bob. Siap Gus. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, saya sapa dulu pemirsa di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Metro TV yang saya banggakan, kembali bersama Asmaul Husna, insya Allah berkah. Kita kedatangan Ustazah Hajjah Nuryati Murtado, spesial Ketua Umum Harokah Majelis Taklim. Sebuah gerakan majelis taklim yang menumbuhkan semangat kebersamaan untuk mandiri, kokoh, kuat, dan seterusnya. Nanti kita tanya lebih lanjut. Harokah gerakan majelis taklim yang tersebar di seluruh tanah air kita. Kebetulan kita lagi diskusi soal Al-Latifu, zat Allah yang maha lembut. Dan tadi Bobby termasuk belum memahami sepenuhnya cara kita khusyuk dalam sholat, karena memahami Allah yang maha lembut ini insya Allah kita akan terbawa dalam satu konsentrasi bahwa Allah akan menerima seluruh kesungguhan kita, termasuk rangkaian ibadah yang belum sempurna yang kita miliki. Bagaimana Al-Latifu itu maknanya, Ustazah? Ya, kita mengenal Asmaul Husna, diantaranya adalah sifat Al-Latif, yaitu maha lembutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kelembutan Allah ini Allah berikan kepada seluruh makhluknya. Ya, seluruh makhluknya, bahkan kebutuhannya pun dilengkapi, dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena maha latifnya Allah. Kemudian ketika Bobby merasa bahwa ada kekurangan dalam mengerjakan sholat, dalam ibadah, tentunya Allah juga maha tahu dan Allah maha sayang kepada hambanya.
walaupun hamba itu mempunyai kesalahan-kesalahan, tapi Allah memberikan kemaafan dan memberikan sesuatu pahala bagi orang-orang yang mau ikhlas niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa dalam ayat Allah mengatakan Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu may yasha. Allah itu maha lembut terhadap hambanya dan memberikan rizki kepada orang yang dikehendaki. Rizki itu berupa karunia yang banyak yang Allah berikan kepada kita, ya berupa tadi diantaranya adalah kemaafan. Ya, kemaafan ketika hambanya dalam keadaan kealfaan dalam ibadah, Allah maha pemaaf untuk semuanya. Dan sampai-sampai kita kalau tahu itu Allah maha lembut dalam segalanya, Allah memberikan rizki. Ada di antara ulama menganjurkan kepada kita kalau kita berdoa kepingin rizki kita dikembangkan oleh Allah, yang punya usaha, Bobby punya usaha, ya dikembangkan oleh Allah. Kemudian kalau ada punya penyakit depresi, itu dengan zikir Al-Latif. Bahkan jika ada kesulitan-kesulitan pun, Allah dengan kelembutannya memberikan hajat, memberikan jalan keluar kepada hambanya. Nah, ini dibaca setelah sholat dengan zikir ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ada yang 100 kali, ada yang lebih dari itu, sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, jadi Bobby jangan ragu untuk mengerjakan amal ibadah walaupun ada sesuatu yang radanya kurang, tapi tetap terus berfokus untuk ibadah kepada Allah. Ya, Al-Latifu, yang maha lembut, yang maha merangkul, yang maha menerima dengan kelembutannya, yang sekaligus bisa kita jadikan satu wirid kita untuk belajar mengenal Allah dengan kemahalembutannya itu. Termasuk tentu konsentrasi kita dengan sendirinya akan tumbuh dengan kesadaran penuh kemahalembutan Allah itu. Kita break sejenak, Ustazah Bob. Siap. Kita minta seluruh pemirsa tetap sabar, tetaplah bersama Asmaul Husna, insya Allah berkah. Pemirsa, kembali bersama saya dan Bobby dalam Asmaul Husna, insya Allah berkah. Ustazah, selain kita harus belajar konsentrasi, sebetulnya untuk sampai pada sholat yang sempurna itu bagaimana? Menyangkut rukun sholat dan berbagai kesiapan agar ibadah kita, tentu yang paling pokok kan niat yang sungguh-sungguh, kesungguhan dalam menghadap Allah. Selanjutnya apa saja yang harus dipersiapkan? Ya. Ketika kita melakukan ibadah kepada Allah, tentunya tidak dihalangi dengan tanpa ilmu. Ya, kullu man ya'malu bila ilmin a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Mardudatun, tertolak, ya, tertolak. Ya, tertolak amal ibadahnya jika tidak tanpa ilmu. Dengan demikian, ketika kita akan melaksanakan ibadah kepada Allah harus dengan ilmu. Dan kita tahu bahwa ilmu itu bersumber, ya sumbernya dari mana? Ilmu itu dari Al-Quran, kemudian dari hadis dan ijma ulama serta qiyas. Ini yang menjadi landasan dari amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, tentunya selain itu juga kita tahu, harus tahu dan wajib tahu dengan ilmu itu bagaimana ibadah sholat itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain tadi Pak Muhain menyampaikan ya harus ikhlas karena Allah, saya tambahkan harus dengan ilmu dan mengetahui rukun sholatnya. Salah satu makna Al-Latifu dalam ibadah kita itu apa? Ya. Baik, Al-Latif kita tahu bermakna Allah maha lembut ya terhadap seluruh makhluknya, seluruh hambanya. Ketika kita banyak mempunyai kesalahan, dengan latifnya Allah pun Allah mengampuni segala kesalahan kita.
Nah, di bulan Ramadan, Pak Muhaimin Robi, kita tahu bahwa Ramadan ini adalah sarana Allah mengampuni dosa-dosa kita. Bahkan Nabi bilang, mengaminkan doanya malaikat Jibril, rahimam pemeriin, man adroka Ramadan lam yufarlah. Sungguh terhina, celaka orang yang menemukan Ramadan tapi tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dengan demikian mari sarana yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan ini kita raih untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika seorang hambanya bersalah sudah tentu diampuni oleh Allah. Ketika dalam ibadah pun ya Allah mengampuni atau memaklumi kesalahan hambanya. Contohnya tadi Bobi bilang, gimana nih kalau sholatnya nggak khusyuk, gitu ya Pak Muhaimin ya. Gimana nih Allah dengan latifnya kita dengar menggali tentang kisah sahabat-sahabat Nabi dengan Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu Nabi Muhammad ditanya oleh sahabat bertanya tentang, ya Nabi Allah, sesungguhnya aku malu bertanya dan membuat aku terhina. Kata Nabi, tidak ada yang terhina kalau kamu bertanya untuk mengetahui kebenaran. Nah, Bobi nggak terhina juga bertanya begini. Apa kata Nabi, apa yang kamu tanyakan? Ya Rasulullah, sesungguhnya sholat yang aku lakukan selama ini sering teringat di pikiranku urusan-urusan duniaku. Ya urusan dunia, pekerjaan masuk ke sini. Kemudian pikiranku melayang entah kemana. Apakah sholatku ini diterima oleh Allah ya Rasulullah? Ataukah sholatku ini berpahala ya Rasulullah? Kemudian Nabi menundukkan kepalanya dan kemudian para sahabat pun merasa bahwa ini juga pekerjaannya, ya, karena semua manusia pasti merasakan itu, pernah sholat tidak khusyuk. Nah, kemudian kata Nabi, wahai saudaraku, sesungguhnya setan itu selalu terus berusaha mengambil bagian dari sholatnya seorang hamba. Nah, ini setan yang ganggu sholat hamba itu namanya siapa? Kenal? Nah, itu namanya setan yang bernama Kanzab. Kanzab. Ya, setan ini selalu menggoda manusia sejak manusia itu takbiratul ihram sampai salam. Ini nggak berhenti-berhenti. Nama setannya? Kanzab. Kanzab. Ya. Nah, kita break dulu. Kita bahas si Kanzab ini setelah yang satu ini. Tetap bersama Asmaul Husna, insya Allah berkah. Gimana Bob? Ada yang ditanya? Ada Gus. Tadi kan pembahasannya sampai di Kanzab ya Ibu ya. Teman saya sih namanya bukan Kanzab, mirip-mirip, namanya Kanzul. Suka mengganggu saya gitu ketika sholat. Yang ingin saya tanyakan gitu Ibu, ini kan udah biasa kita urusan duniawi, kalau sholat itu sering nggak khusyuk gitu. Apalagi sekarang, kemarin habis pilpres, habis apa gitu. Itu banyak jemaah-jemaah pakai baju-baju caleg yang kalah. Atau misalkan yang menang, alhamdulillah menang atau gimana. Nah itu Kanzab mulai bekerja itu. Nah itu. Bagaimana itu Ustazah? Kanzab itu? Ya, baik. Cara merangkul dengan kelembutan Allah. Ya, gitu, kita tahu memang Allah menciptakan makhluknya, diantaranya ada yang taat, ada yang selalu menggoda manusia. Dan ini sudah beliau berjanji kepada Allah untuk menggoda setiap manusia. Kemudian kita tahu juga bahwa apalagi dalam sholat ini setan itu lebih keras lagi menggodanya.
Ya, ini makanya kita diperintahkan untuk sebelum sholat membaca surah An-Nas agar supaya terhindar dari wiswas atau godaan dari setan yang berupa jin dan manusia. Tadi temannya Bobby bilang siapa tuh tadi namanya? Kanzul. Kanzul, ya. Tapi bukan. Ya, kita awali dengan pembacaan surah An-Nas agar terhindar dari itu. Kemudian di dalam membaca surah Al-Fatihah juga di rakaat pertama harus kita awali dengan ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Al-Fatihah. Tapi untuk rakaat kedua, ketiga dan selanjutnya tidak pakai ta'awuz lagi. Kemudian kita tahu bahwa Nabi mengatakan seperti itu, sesungguhnya setan selalu menggoda manusia dalam sholatnya. Ya, walaupun di luar sholat pun tetap setan menggoda manusia. Tapi ingatlah, kata Nabi, wahai saudaraku, ketika pikiranmu kemana-mana dan kamu kembali kepada Allah, fokus kembali kepada Allah, disitulah Allah menyambutmu dengan kelembutannya. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika hambanya dalam ibadah, kalau bilang pikiran aku kemana-mana, yang mestinya nggak ingat naruh kunci di mana, pas sholat ingat. Nah, kemudian ketika kita ingat itu, kita kembali lagi, kita fokus lagi dengan pikiran, dengan hati dan perasaan kita kepada Allah untuk menjaga kehusuan kita kepada Allah. Di situ Allah menyambut kita dengan kelembutannya. Dengan demikian sahabat tidak berputus asa lagi pada saat itu. Beliau tetap mengerjakan sholat dengan semampunya dan berusaha terus untuk fokus khusyuk dalam sholatnya. Kita ingat cerita Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana lembutnya seorang ibu, tapi kelembutan Allah itu melebihi dari lembutnya manusia. Ada seorang ibu dihampiri oleh anaknya. Ibu ini ngelihat anaknya menghampirinya dari jauh. Dia berjalan, kemudian anak itu terjatuh. Dia bangkit lagi, jatuh lagi. Bangkit lagi, jatuh karena kesandung. Apakah ibu itu marah? Tidak. Ibu itu langsung berlari menghampiri anak yang akan menghampirinya. Dia angkat anaknya, dia peluk erat-erat tubuh anak itu dengan kelembutannya. Masya Allah, Allahu Akbar. Allah melebihi kasih sayang seorang ibu, kelembutan seorang ibu. Allah lebih lembut lagi kelembutannya daripada ibu kepada anaknya. Ya, kalau misalkan kita sholat, tapi menurut saya itu bukan karena kanzab, Bu. Kayak sekarang tarawih ada yang cepat gitu. Bismillahirrahmanirrahim, boleh, amin, assalamualaikum. Nah, itu nggak gimana? sempat konsentrasi. Iya, tumaninahnya nggak ada. Gitu. Ya, nah itu memang nggak sedikit ya, ada yang seperti itu. Nah, ini juga kadang-kadang dari jamaahnya juga. Ketika jamaahnya lihat daftar sholat, siapa imamnya. Kalau yang lama, pindah masjid, pindah tempat sholat. Kalau yang cepet, wah enak nih. Tapi itu juga harus disertai dengan ilmu. Kembali lagi, kalau kita berilmu, tentunya salah kita merasa. Salah satu rukunnya adalah tumakninah. Karena tadi salah satu rukunnya adalah tumakninah. Sholat yang sholat tarawih yang buru-buru, tidak ada tumakninahnya, sayang. Sholat yang tidak diterima oleh Allah. Sebab ada seorang sahabat, ketika Nabi Nabi berada di masjid, sahabat datang, kemudian sahabat sebelum menemui Nabi, dia sholat dulu. Nah, setelah sholat, bertemu dengan Nabi, dia lapor setelah salam, ya Nabi Allah, aku sudah sholat. Kemudian apa kata Nabi? Irji, fa innaka lam tusolli. Kembali kamu sholat, sesungguhnya kamu belum sholat. Dia kembali lagi sholat lagi, lapor lagi sama Nabi, sampai 3 kali bilang, irji, fa innaka lam tusolli. Sesungguhnya kamu belum sholat. Padahal dia sudah merasa saya udah ruku, saya sudah baca Fatihah, saya sudah sujud. Tapi mungkin diantara itu dia tidak ruku dengan tumakninah, sujudnya tidak dengan tumakninah. Nah, ini berarti harus dengan ilmu seperti itu. Harus ya. dengan ilmu. Baik. Para pemirsa, Al-Latifu, kemaha lembutan Allah, menjadi kesempatan kita untuk memahami lebih dalam sebagai jalan kita
untuk bisa melaksanakan tugas-tugas kehambaan kita. Termasuk salah satunya agar ibadah-ibadah mahdoh kita memiliki konsentrasi, kesungguhan, hubungan, konektivitas langsung kepada Allah adalah dengan terus memahami kemahalembutan Allah. Dengan kesadaran Allah akan terus menyambut dan merangkul diri kita yang sungguh-sungguh, maka insya Allah sholat kita akan khusyuk, dan tentu saja seluruh ibadah kita harus dijalankan melalui ilmu. Dengan ilmu maka seluruh syarat rukun sebuah amalan ibadah akan membawa kita kepada kekhusyuan dan pemahaman yang utuh ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Ustazah Hajah Nuryati, terima kasih seluruh pemirsa. Tetap bersama Asmaul Husna, insya Allah berkah. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah, terima kasih. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.